Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari sekalian. Memasuki hari Minggu pertama tahun 2022, kita berhadapan dengan realitas hidup akibat pandemi COVID-19 dengan segala konsekuensinya dan persoalan hidup lainnya. Marilah kita bangkit berdiri dan menjadi terang sebagai respon atas suara Tuhan yang berseru pada umat Israel dan kepada kita saat ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Terang Allah hadir menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Kuasa Roh-Nya mengurapi kita dan karya kasih-Nya menyegarkan kita. Mari kita akan memuji Tuhan dengan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 63 bait 1 dan 2. Tuhan, karyamu sungguh besar. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan, karyamu sungguh besar, ya Khalik semesta. Bintang dan bulan, surya terang, gunung lembah yang tinggi rendah, laut yang dalam, sungai kecil, ciptaan firman-Mu. Tuhan, curahkanlah kasih-Mu, lindungi umat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal serta dan memberikan hidup kekal. Tuhan, dengarlah doa suku, pujian padamu. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama memasuki ibadah pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia menyatakan kebajikannya bagi semua ciptaannya. Amin. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 242 bait yang pertama. Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turun memenuhi hati hidup saudara sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudari, sahabat dan anak-anak di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Hari ini kita menghayati Minggu Epifani, yaitu hari raya gereja menghayati kelahiran Yesus Kristus yang adalah firman Allah menjadi manusia di dunia. Kemudian para Majus dari timur datang sujud menyembahnya. Berangkat dari makna Epifani, penampakan karya Kristus di dunia, marilah kita menjalani kehidupan bersama dengan Dia, mengerjakan panggilan mulia, menyatakan cinta kasih-Nya dalam merengkuh kerapuhan dan optimis bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang telah memberikan kekuatan kepada kita. Kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 55 bait 1, 3, dan 5. Hai puji namanya. Hai puji namanya, terang cahaya, dan puji namanya, hai cakrawala. Hai puji namanya, semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbeli. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbeli. hai puji Namanya ikan di laut, dan puji namanya burung di langit. Hai puji namanya, hai hewan-hewan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbeli. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbeli. Allah mengakhiri penciptaannya di hari yang kudus, hari ketujuh. Karena dilihatnya baik semua, akhirnya Allah pun memberkatinya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbeli. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbeli. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama untuk memperhatikan sabda pembimbing dari Matius 5 ayat 13 sampai 16 yang demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya panggil untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita. Tuhan,
Kami mohon ampun karena menolak nasihat dan bimbingan Roh Kudus dan lebih mengikuti akal budi kami, sehingga tidak dapat memancarkan terang kasih dan kebaikan-Mu kepada dunia ini. Tuhan, kami masih enggan menerima panggilan berjalan bersama-Mu ketika harus menapaki jalanan yang gelap, penuh hambatan dan rintangan dan kesukaran. Padahal itulah cara Tuhan membawa kami untuk kami hidup dalam pertobatan dan menyambut hidup dalam pemeliharaan-Mu. Tuhan, kini kami membuka hati kami. Hadirlah dan penuhi dengan pengertian bahwa hikmat dan penyertaan-Mu sempurna, sehingga kami menjadi penurut-penurut-Mu yang setia dan bersedia dibenamkan dalam rahmat kasih setia-Mu yang kekal. Di dalam Yesus Kristus memohon belas kasih Bapa di surga. Amin. Kita sambut dengan pelengkap kidung jemaat 37 bait pertama dan kedua, Bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku, kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, iri hati kan benciku kadang menjelma, kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku, kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Kita akan menerima berita anugerah. Sebagai hamba Allah, saya menyatakan anugerah pengampunan dosa. Berita anugerah diambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10 berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Kita sambut dengan kidung jemaat 38 bait pertama dan kedua, telah kutemukan dasar kuat.
temukan dasar gua, tempat berlaut jangkarku, kekalnya Bapa Kau membuat putramu dasar yang teguh, biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Hiduplah rahmat yang abadi, yang melampaui akalku. Tuhan Kau rangkul dalam kasih, berdosa yang menjauhimu. Hatimu ibadah tergerak, mencari aku yang sesat. Jemaat disilakan duduk. Sebelum pelayanan firman, kita datang kepada Tuhan mohon pimpinan Roh Kudus agar kita diberi hikmat dan pengertian untuk memahami firman Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kami sungguh menyadari keberadaan kami ya Tuhan, dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami, bahkan ketidakmengertian kami akan hal yang Tuhan nyatakan melalui kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Roh Kudus, hamba memohon pertolongan-Mu. Engkau pimpin dan urapi setiap kami, berikan kami hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti memahami firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan persiapkan dan Tuhan pakai secara khusus untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, bukan kata-kata manusia, bukan pengertian manusia, hamba-Mu yang dengan segala keterbatasan ini, tetapi sungguh-sungguh Engkau berkenan berbicara melalui hamba-Mu, sehingga firman Tuhan sungguh mengubahkan hidup kami, membangun kami, membangkitkan iman percaya kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan sepenuhnya pembacaan firman dan renungannya, semuanya berlangsung di dalam pimpinan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini, firman Tuhan diambil dari kitab Nabi Yeremia. Yeremia 31 ayat 7 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi.
Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing, domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan dalam Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang sungguh berbahagia karena kasih-Nya, tentu kita semua patut bersyukur oleh karena sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan bahkan keselamatan. Kita diizinkan memasuki tahun 2022. Tanggal 2 Januari, minggu pertama ini. Saudara-saudara, bukan tanpa alasan kalau kita harus senantiasa bersyukur karena perjalanan panjang yang sudah kita lalui. Tahun 2021 bahkan 2020, di mana dalam khotbah Pak Erin kemarin disampaikan tahun 2021 bahkan 2020 merupakan tahun peperangan. Kita semua mengiyakan, mengamini, dan itulah kenyataan. Peperangan yang memperjuangkan hidup agar kehidupan ini menjadi baik. Saudara-saudara, peristiwa yang sesungguhnya tidak pernah disangka. Ternyata kita memasuki tahun yang luar biasa, di mana hubungan orang tua dengan anak dijauhkan. Pendidikan
sistem pembelajarannya mengalami perubahan yang sungguh drastis. Banyak orang yang kena PHK karena banyak perusahaan yang ditutup karena pandemi. Dan baru di tahun 2020, 2021 yang namanya orang sakit tidak ada yang menengok. Bahkan orang yang meninggal saja tidak ada yang melayat, kecuali memang itu petugas yang sudah ditunjuk. Saudara, peristiwa yang sungguh tragis dan sangat menyedihkan. Barangkali Bapak Ibu Saudara juga mengalaminya. Tahun 2021 ada berapa puluh kepala keluarga, ada berapa jemaat yang terpapar COVID-19, dan data itu selalu diupdate oleh sekretaris gereja. Dengan berbagai persoalan peristiwa yang terjadi itulah, saudara-saudara, kita boleh melaluinya. Sekalipun peperangan dan perjuangan itu sedemikian rupa, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi keterlibatan masyarakat untuk menjaga prokes harus benar-benar dipatuhi. Dan bersyukur saudara-saudara, kita dapat melaluinya semuanya itu dengan penuh berkat Tuhan. Ya memang ada yang harus dipanggil Tuhan dalam kondisi pandemi yang lalu. Bahkan almarhum Bapak Kristianto dan Ibu itu jarak 1 minggu. Ibu Kristianto dipanggil Tuhan, jarak 1 minggu, kemudian Pak Kristianto. Itulah saudara-saudara yang pernah juga membayangi pikiran saya ketika saya terpapar COVID dan harus di ruang isolasi. Kalau Tuhan panggil saya, apakah hanya lewat saja? Kan tidak boleh masuk rumah. Dan itu juga terjadi pada bulik saya di Wonogiri ketika suaminya meninggal. Dari rumah sakit hanya dilewatkan depan rumah, ambulannya wing. Ya, selamat jalan ya Kung. Betapa menyedihkan peristiwa yang di luar dugaan manusia. Dan itu Tuhan izinkan terjadi. Namun di dalam semua peristiwa itu, saudara-saudara, kalau kita mau mengakui bahwa sesungguhnya campur tangan Allah, pemeliharaan Allah bagi setiap kita sungguh sempurna. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki tahun 2022 dengan tema menjalani tahun baru dengan optimisme bersama Allah. Dengan tujuan anggota jemaat kita semua mengawali tahun 2022 dan siap memasukinya dengan sikap optimis, sebab percaya bahwa Tuhan Sang Gembala yang baik menuntun umatnya. Inilah saudara-saudara yang menjadi jaminan bagi setiap kita, yang menjadi pengharapan bagi setiap kita, karena kita tidak tahu tahun 2022 ini apa yang akan terjadi. Tentu harapan kita akan menjadi lebih baik dari tahun yang sudah kita lewati. Namun jikalau hal itu sebaliknya, kita tidak mengerti. Tetapi yang penting bagi kita adalah ketika kita menghadapi suatu persoalan, peristiwa kehidupan, jangan lupa bahwa sesungguhnya Allah izinkan semua terjadi, namun juga karena Allah yang menolong kita. Saudara-saudara,
memasuki tahun 2022 dengan optimis. Apa itu optimis? Pak Pendeta Herin menyampaikan bahwa kata optimis itu bentukan dari kata Latin, yaitu optimus, yang artinya yang terbaik. Optimis. Lalu orang yang bersikap optimistis, yaitu orang yang berpikir dan bertindak dalam pengharapan bahwa yang terbaik akan terjadi. Mari kita renungkan bersama saudara-saudara, kita hayati. Optimis itu artinya yang terbaik. Kemudian optimistis, orang yang berpikir dan bertindak dalam pengharapan bahwa yang terbaik akan terjadi. Dan yang ketiga, kata optimisme adalah keyakinan bahwa semua hal dapat kita jalani dengan baik dan menjadi baik. Mari saudara-saudara, dengan kata-kata ini kita optimis memasuki tahun 2022. Nah, saudara-saudara, bacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Nabi Yeremia pasal 31, di situ disebutkan Tuhan memberikan pemulihan kepada bangsa Israel. Jadi pulihnya keadaan bangsa Israel yang merupakan warta kenabian yang dilakukan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel pada waktu itu ketika mereka berada di pembuangan di Babil. Saudara-saudara, bangsa Israel pernah mengalami perbudakan di Mesir kurang lebih 430 tahun. Dalam perjalanan yang sedemikian Allah memelihara mereka. Allah memperhatikan mereka, Allah peduli kepada mereka. Sampai pada akhirnya mereka memasuki negeri Kanaan. Tetapi lagi-lagi kita ditunjukkan dalam Alkitab bagaimana bangsa Israel yang selalu mengeraskan hati, bahkan mereka lagi-lagi tidak setia kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan izinkan bangsa Israel kembali hidup di negeri asing, di negeri Babil, kurang lebih 70 tahun. Mereka sebagai bangsa asing yang tertindas, yang tentu tidak dapat menikmati kemerdekaan hidup. Tatanan kehidupan mereka yang sudah dibangun bertahun-tahun menjadi tidak lagi bisa dinikmati. Nah, karena itu saudara-saudara, di bawah kekuasaan bangsa Babil, sebagai bangsa yang tertindas, namun bagi bangsa Israel di dalam penyertaan Tuhan, sesulit apapun bukan akhir dari segalanya. Karya pemulihan yang dinyatakan bagi bangsa Israel, yang pertama adalah hubungan Allah dengan umat diperbarui. Jadi Allah sendiri yang dikatakan di dalam ayat yang ke-10, Dia sebagai gembala yang menuntun kawanan domba. Bangsa Israel dituntun Allah dari keterserakan di berbagai penjuru, akan dibawa kembali ke negerinya dan hidup bersatu. Mereka terdiri atas orang-orang lumpuh, orang-orang buta, orang tuli, orang bisu, dan para perempuan. Artinya saudara-saudara, pemulihan relasi dengan Allah dan umatnya berlaku menyeluruh bagi semua orang. Jadi tidak hanya terbatas pada orang-orang kuat, orang-orang yang memiliki kelebihan, tetapi seluruh umat Israel yang tersisa di pembuangan itu, mereka yang merasa tertindas, tidak merdeka, tentu
Saudara-saudara, Allah tidak tinggal diam. Allah hadir. Allah menyatakan melalui seruan Nabi Yeremia bahwa sesungguhnya Allah memberikan pemulihan kepada umat Israel. Hubungannya dengan Allah diperbarui. Dan yang kedua, karya pemulihan yang dikerjakan Allah itu mengubahkan kehidupan bangsa Israel. Tuhan akan mengubah duka menjadi sukacita, karena itu mereka bersorak penuh kegirangan. Saudara-saudara, janji Allah kepada bangsa Israel di pembuangan, mereka akan dituntun dibawa kembali ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Semua yang menjadi kebutuhan mereka akan dipenuhi, baik itu tanah garapan, ladang, pertanian, anggur, dan semua akan dipenuhi oleh Tuhan. Saudara-saudara, betapa perhatian dan kepedulian Allah, kasih Allah kepada umat Israel, sekalipun mereka berulang kali mengeraskan hati, bahkan mereka melawan Tuhan, namun saudara-saudara, Tuhan tetap memelihara bangsa dan umatnya. Nah, karena itu saudara-saudara, melihat peristiwa pemulihan bangsa Israel di pembuangan Babel, betapa Allah memberikan pemulihan bagi mereka. Nah, karena itu saudara-saudara, pelajaran yang dapat kita ambil dari berita kenabian Yeremia ini adalah, yaitu tidak ada kesedihan yang permanen. Artinya tidak ada kesedihan yang terus-menerus orang hidup dalam kesusahan, dalam penderitaan. Khotbah kemarin tentang segala sesuatu ada waktunya. Termasuk di dalamnya ada yang namanya penderitaan dan kesusahan itu diizinkan, tetapi ada waktunya mereka memperoleh pemulihan sebagaimana yang dinyatakan Allah. Karena Allah yang penuh kasih dan rahmat itu, Allah tidak membiarkan umatnya terus dalam penindasan penderitaan. Hal ini tentu menumbuhkan pengharapan bagi kita di saat kita memasuki tahun 2022. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari peristiwa-peristiwa yang sudah kita lalui di tahun 2021. Kalau di dalam televisi tayangannya itu kaleidoskop peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2021. Ada banyak musibah, ada banyak kecelakaan, bahkan orang-orang terkenal yang disebut sebagai selebriti. Musibah-musibah yang silih berganti di negara kita ini. Namun saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, kita harus menjalani kehidupan ini dengan penuh optimisme, karena kita tahu Dia Sang Gembala yang baik, yang senantiasa menuntun kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 2022 ini kita harus memiliki sikap optimistis, yaitu sikap yang kita harapkan, sikap yang harus ada pada diri kita. Sikap optimistis dalam memasuki tahun 2022 ini bukan tanpa alasan. Kalau kita diajak melalui tema khotbah pagi ini, diajak untuk selalu optimis. Kita harus memahami dan menyadari, saudara-saudara, mengapa kita harus selalu optimis.
Di tema itu sudah jelas dikatakan bersama Allah. Tentu dengan pemahaman kita, kekuatan kita, kehebatan kita tidak mungkin. Apalagi kita sungguh tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun ketika kita bersama dengan Allah, dengan sikap optimis itu, bukan tanpa alasan. Mengapa saudara-saudara? Itu semua karena berdasarkan iman dan pengharapan kita akan Allah. Iman dan pengharapan kita akan Allah. Di dalam Mazmur 23 ayat 1-3 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Itu kalau dinyanyikan, ya. Betapa ayat ini, kalimat-kalimat ini sungguh memberi pengharapan bagi setiap kita. Jadi sikap optimis itu sikap yang penuh harap. Pengharapan kita bukan kepada dunia ini. Apa yang nampak di dunia ini adalah palsu. Apa yang nampak di dunia ini adalah sementara. Tetapi kita, ketika pengharapan kita di dalam Allah, bersama Allah, itu pengharapan yang membawa kepada pemulihan, membawa kepada kegirangan, sebagaimana dialami bangsa Israel ketika mereka mendengar, menerima seruan kenabian Nabi Yeremia bahwa mereka akan dipulihkan. Mereka bersorak-sorai kegirangan. Baik itu orang buta, orang tuli, orang bisu, ya, orang-orang yang terpinggirkan, yang tersisihkan, ya, mereka semua dipersatukan kembali, dituntun oleh Allah ke negeri yang dijanjikan. Demikian juga tentu saudara-saudara. Ketika kita beriman dan berpengharapan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita memahami, kita mengerti, pasti kita dituntun Allah. Kita dimampukan untuk menghadapi berbagai persoalan hidup, dimampukan untuk menghadapi berbagai peristiwa yang belum kita tahu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku ke ladang yang berumput hijau. Dia membawa aku ke air yang sejuk. Itulah janji Tuhan. Di dalam Mazmur 23, ketika kita menghayati firman ini, saudara-saudara, apa yang meragukan bagi kita? Pengharapan kita kepada Allah tidak akan sia-sia. Karena Allah yang sempurna, Allah yang kudus, Allah yang penuh kasih dan rahmat itu senantiasa memberi yang terbaik. Kata optimus dari bahasa Latin, yang terbaik. Ketika kita memiliki sikap optimis, kita yakin yang terbaik yang terjadi. Di dalam Yeskiel 34 ayat 31, kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku. Allah berkata demikian, saudara-saudara. Bagi kita orang-orang percaya, bagi kita orang-orang yang berpengharapan kepadanya, kita adalah domba-domba milik Kristus. Dia yang akan terus menggembalakan kita, membawa kita ke ladang yang berumput hijau. Di dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi saudara-saudara, apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, Tuhan memberikan nyawanya bagi kita. Yang pertama, setelah kita ditebus dari dosa-dosa kita, nyawa Kristus dipertaruhkan.
tubuhnya yang dicuil-cuil dalam perjamuan kudus itu, darahnya yang membasuh, darahnya yang dicurahkan, itu menghapus dosa-dosa kita. Demikian saudara-saudara, ketika kita hanya berpegang teguh dan berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai domba-domba akan mendapatkan perlindungan, karena Kristuslah benteng kita. Dikatakan gembala yang baik, ketika ada bahaya, ada binatang buas, maka gembala itu akan menghadapinya. Tetapi bagaimana dengan gembala yang palsu? Ketika ada bahaya, gembala itu melarikan diri. Itulah gambaran saudara-saudara, bagaimana Tuhan Yesus sebagai gembala kita, Dia yang akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, bagi kita. Di dalam Matius 1 ayat 23, saudara-saudara, ketika tadi ayat-ayat yang menyatakan bahwa Tuhan itu gembala kita, kita sebagai domba-dombanya, lalu di Matius 1 ayat 23, Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Satu ayat yang menjadi kekuatan bagi kita sesungguhnya, menjadi pengharapan bagi kita. Kalau Allah menyertai kita, siapakah lawan kita? Lagu anak-anak gitu ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimanya. Jika di pihak kita, siapakah lawan kita? Saudara-saudara, pengharapan kita kepada Kristus tidak akan sia-sia. Dia Immanuel, yang berarti menyertai kita. Oleh karena itu dengan optimis kita memasuki tahun 2022. Terlebih di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya Sang Gembala kita Tuhan Yesus Kristus itu. Surat Roma menyatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Entah kita suka, entah kita dalam keadaan suka maupun duka, entah kita dalam kekurangan maupun kelimpahan, entah kita dalam kebersamaan maupun kesendirian. Ternyata saudara-saudara, dengan iman dan pengharapan kita kepadanya, dengan hidup menjalani tahun 2022 dengan optimis, karena sejatinya, sesungguhnya Kristus, Tuhan Yesus Kristus turut bekerja, dan yang dilakukan itu mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa? Bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Saudara-saudara, pernahkah kita berpikir kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, oh karena saya ingin, oh karena saya berusaha, oh karena saya berjuang? Ternyata tidak, saudara-saudara. Sepertinya kita tidak tahu, ya, kok kita dilahirkan, ditakdirkan menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Saudara-saudara, ayat Roma ini mau mengatakan bahwa sesungguhnya kita sesungguhnya menjadi bagian dari orang-orang yang terpanggil sesuai rencana Allah. Sesuai rencana Allah. Jadi bukan sesungguhnya, bukan karena kekuatan kita, bukan karena keinginan kita, karena Allah punya rencana yang begitu indah bagi setiap kita, maka Tuhan pun membentuk kita
bahkan memberikan semua yang terbaik bagi kita. Mari saudara-saudara, di awal tahun 2022 ini sikap optimistis kita mulai dari diri kita sendiri dan terpancar dalam kehidupan sehari-hari. Utamanya melalui kepedulian kita hadir dan berbuat untuk membangkitkan sikap optimis bagi orang-orang yang menanggung beban berat. Konteks kita dalam hidup berbangsa dan bernegara, saudara-saudara, betapa perjuangan peperangan pemerintah luar biasa. Sebenarnya menghadapi kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok radikal itu sudah merepotkan. Ditambah lagi dengan pandemi yang tidak kunjung usai. Bahkan dana triliunan yang tak pernah dianggarkan harus dikeluarkan. Karena itu kita hadir sebagai orang-orang yang berpengharapan kepada Kristus. Kita bisa membangkitkan sikap optimis orang-orang yang menanggung beban berat, bukan malah sebaliknya. Karena itu saudara-saudara, mari kita senantiasa hanya berpengharapan kepada Kristus Yesus yang senantiasa menuntun kita, menggembalakan kita sebagai domba-domba tebusannya. Demikian saudara-saudara, kita bersyukur pada pagi ini kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus optimis bersama Allah. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Untuk secara pribadi kita boleh menghayati, merenungkan sabda firman Tuhan pada pagi ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Kau izinkan kami untuk senantiasa menerima kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa sesungguhnya Engkau adalah gembala kami yang sejati. Engkau tuntun kami sebagai kawanan domba, sebagai domba-domba tebusan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajak setiap kami supaya kami terus hidup teristimewa memasuki tahun 2022 ini dengan sikap optimisme. Bukan optimis melihat lingkungan kami, sekitar kami, situasi dan perkembangan bangsa kami, tetapi optimis bersama Engkau. Engkaulah yang turut bekerja dalam segala hal. Engkau yang menuntun kami sebagai domba-domba-Mu ke ladang yang berumput hijau. Bahkan Engkau Tuhan yang berkenan memberikan nyawa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon hikmat-Mu, kiranya Tuhan mampukan setiap kami, bukan saja untuk mendengar dan merenungkannya, tetapi Tuhan mampukan setiap kami untuk melakukan firman-Mu dengan benar di dalam seluruh aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hadir melalui gereja-Mu GITJ Kudus di dalam kami membangun persekutuan, di dalam kami memberikan kesaksian bagi dunia ini. Karena itu ya Tuhan, berkatilah setiap jemaat-Mu, seluruh jemaat-Mu di dalam segala hal.
agar kami dijadikan sebagai anak-anak Tuhan yang terus taat setia kepada Tuhan. Kami boleh membawa kesaksian hidup, supaya melalui kehidupan kami nama Tuhan dimuliakan. Berkati Bapak Pendeta di dalam menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini, untuk Bapak Pendeta Herin dan Ibu, Bapak Pendeta Yusuf Dwi Handoko dan Ibu serta anak-anaknya. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa. Tuhan memberikan kepada hamba-hamba-Mu ini ketaatan, kesetiaan untuk melayani jemaat Tuhan, melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Engkau perlengkapi mereka dengan segala hikmat-Mu. Tuhan berkati dengan kesehatan yang cukup. Tuhan berikan senantiasa damai sejahtera, supaya melalui pelayanan para pendeta kami ya Tuhan, kami sungguh-sungguh terlayani dengan baik. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus dibangun dan dibangkitkan iman pengharapan kami. Kami setia untuk memenuhi panggilan Tuhan. Berkati segala pelayanan yang dilakukan baik oleh majelis gereja, oleh pengurus-pengurus komisi, oleh pengurus-pengurus pepantan, dan Tuhan berkenan memperlengkapi mereka semua dengan hikmat-Mu, agar setiap pelayanan yang Tuhan percayakan boleh dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam memasuki tahun 2022 ini, kiranya kami semua Tuhan kuatkan dan mampukan melalui sikap optimisme bersama Engkau Tuhan, sehingga kami mampu menghadapi segala peristiwa yang terjadi dan yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, mereka yang saat ini membutuhkan pekerjaan, kami percayakan kepadamu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang memberi semua yang terbaik bagi mereka. Engkau akan menyediakan pekerjaan yang mereka butuhkan sesuai dengan talenta dan kemampuan mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, mereka yang membutuhkan pasangan hidup. Kami percaya Tuhan Engkau memberi yang terbaik bagi mereka. Kami menyerahkan anak-anak kami, mereka yang dalam pendidikan, mereka boleh menikmati masa liburan, dan esok hari mereka harus kembali belajar. Tuhan berkatilah mereka, anak-anak kami, anak-anak jemaat-Mu ini, agar semakin rajin, semakin setia, dan sungguh-sungguh di dalam menempuh pendidikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap pergumulan jemaat-Mu, baik yang menderita sakit penyakit, baik yang mengalami kelemahan fisik karena usia lanjut, baik mereka yang bergumul tentang keluarga dan anak-anaknya, mereka yang bergumul dalam pekerjaan. Kami percayakan semuanya ini kepadamu ya Tuhan. Di tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau yang menolong bagi mereka semua, bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami terus memohon kepadamu ya Bapa, kiranya di tahun 2022 ini, pandemi COVID-19, bahkan varian baru yang disebut Omikron, kiranya Tuhan berkenan untuk menghentikannya. Tuhan membentengi bangsa kami, Tuhan membentengi jemaat-Mu, Tuhan membentengi kami semuanya. Jauhkan kami dari wabah COVID-19 varian baru ini ya Bapa, supaya kehidupan kami kembali berjalan dengan baik, berjalan secara normal, sebagaimana adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami terus mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Kami mempercayakan setiap aktivitas kami hari lepas hari
semuanya berlangsung di dalam pimpinan berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan segala pergumulan kami, semuanya di tangan pemeliharaan Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami, dan permohonan kami kepadamu. Kiranya Tuhan sempurnakan melalui doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya panggil jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang akan dipandu oleh majelis. Disilakan. Saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi persembahan syukur ini diambil dari Kolose 3 ayat 17 yang berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita iringi dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 291 bait pertama sampai kelima. Janji yang manis. Sungguhnya
kami panggil untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan ini. Kami senantiasa mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau terus memelihara kehidupan kami. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami melalui setiap karya pekerjaan kami, pemberian-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan berkat yang begitu melimpah sehingga kami mengalami segala damai sejahtera-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan melalui kehidupan kami, melalui usaha kami, pekerjaan kami, dan apapun Tuhan yang kami lakukan, semuanya mendatangkan berkat. Jika sampai saat ini ya Tuhan, kami boleh menikmati kehidupan, itu karena anugerah-Mu yang luar biasa. Di dalam kesempatan ini Tuhan, kami boleh menaikkan syukur kami melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan dan memberkati persembahan ini. Tuhan, pakai persembahan ini menjadi alat di tangan-Mu untuk melayani jemaat Tuhan, untuk melayani sesama kami dan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga mendidik setiap kami, Tuhan mengajar kami, agar kami tidak hanya mempersembahkan apa yang ada pada kami, tetapi Tuhan berkatilah setiap kami supaya kami mampu mempersembahkan hidup dan kehidupan kami, bahkan tubuh kami sebagai persembahan yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang penuh kuasa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, mari kita menyanyikan pelengkap kidung jemaat 165, Janji yang Manis, bait pertama sampai ketiga. Janji yang manis, kau tak lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Oh, tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji, kau tak lupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Oh, tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Bait ketiga, jemaat kami panggil untuk bangkit berdiri. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah, kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan
kita masuk pada pengutusan dan berkat. Saudara-saudariku di dalam Kristus, marilah kita dengan langkah tegap memasuki kehidupan di sepanjang tahun 2022, sebab Tuhan beserta kita, Immanuel. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kamu sekalian kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 417 bait pertama dan ketiga, serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu Tuhan mengaturnya. Ya Bapa yang ramani, kau sungguh mengenal yang baik bagi kami di dalam tiap hal. Setia kau lakukan maksudmu yang tetap, terwujudlah semua sempurna dan lengkap. Jemaat silakan duduk untuk memasuki saat teduh dan silakan.